Oke, baik. Dok, langsung saja ya dok ya. Tema kita pada sore hari ini adalah kenali penyebab dan cara mengatasi mual muntah pada ibu hamil. Nah dok, kalau ngomong-ngomongin ibu hamil dok, kan ibu hamil tuh dari yang sebelumnya nggak hamil, terus hamil perutnya membesar, kulitnya hitam. Nah, salah satu masalah yang sering dialami adalah mual muntah. Langsung aja dok, mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih dok penyebab mual muntah pada ibu hamil dok? Silakan dok. Ya, terima kasih dokter. Jadi ya memang ini ya sering sekali, apalagi hamil-hamil pertama mungkin belum pernah ada pengalaman hamil sebelumnya. Ya. Nah, ibu hamil datang periksa itu awalnya mungkin bukan keluhannya pingin periksa, tapi biasanya karena kirain masuk angin ya, masuk angin, Betul. kemudian ada gejala mual muntah ya, pusing ya, seperti itu. Dan kebetulan telat haid ya, makanya biasa dilakukan pemeriksaan PPTest dan hasilnya positif. Kemudian kita USG. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi kenapa bisa terjadi pusing ya, kemudian mual muntah ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil itu karena ada efek dari hormon kehamilan, terutama pada trimester 1, hormon yang penyokong, sebenarnya penyokong dari kehamilan itu sendiri ya dok, yaitu beta HCG, kemudian estrogen, ya, progesteron yang tinggi. Nah, adanya peningkatan hormon-hormon tersebut menyebabkan efek samping tadi. Salah satunya diantaranya mual muntah ya, yang akan kita bahas sore ini. Seperti itu dokter. Oke, baik. Jadi sangat jelas dok. Jadi bunda-bunda di sini udah tahu ya, Bun. Tadi dokter menyebutkan penyebab mual muntah itu adalah hormon kehamilan. Biasanya terjadi di trimester pertama ya dok ya. Iya benar. Karena hormon kehamilan tuh banyak seperti yang dokter tadi bilang beta HCG-nya naik, estrogen, progesteronnya juga naik, akhirnya menyebabkan ibu-ibu itu mual gitu. Nah dok, kan banyak nih dok mual. Nah, kapan sih dok mual muntah pada ibu hamil itu dikatakan tidak normal dok? Kadang tuh ada yang Oke. sampai nggak bisa makan gitu loh dok. Iya. Ya, Mm-mm. jadi kalau mual muntah dalam kehamilan kita sebut dengan istilah emesis gravidarum. Mm-mm. Ya, ada emesis gravidarum, ada hiperemesis gravidarum. Tentunya karena ada hiper, berarti Ya. kalau sudah hiper, sudah berlebihan, sudah Mm-mm. berada di dalam hal yang patologis ya. Patologis itu hal yang tidak normal. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya berlebihan itu biasanya dari gejalanya tentunya Ya. mual muntahnya Mm-mm. itu sampai lebih dari 6 kali dalam sehari, kemudian disertai dengan tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan seperti matanya cowong, kemudian ada Mm-mm. peningkatan denyut nadi ya, kemudian juga ibunya terasa lemas, Mm-mm. pucat ya, bahkan kadang-kadang sampai uh, kesadarannya menurun ya, jika Mm-mm. dehidrasinya juga sudah berat. Selain itu juga kalau dari kriteria kedokteran kita bisa lihat adanya penurunan berat badan atau berat Mm-mm. badannya tidak naik ya akibat Ya. muntah tersebut, dan juga adanya gangguan elektrolit yang bisa diperiksa dari darahnya, dan juga adanya keton urin yang bisa diperiksa dari urin daripada ibu hamilnya, seperti itu. Oke, baik, sangat Seperti jelas itu sekali ya. dokter. Jadi ketika ibu hamilnya kalau misalkan mualnya sudah sampai 6 kali sehari, ada tanda-tanda dehidrasi, itu berarti tandanya sudah harus ke dokter atau bagaimana tuh dok? Ya, tandanya sudah harus ke dokter ya, tentunya Oke. ke tempat kesehatan terdekat lah untuk mendapatkan terapi, karena tadi itu sudah masuk ke dalam hiperemesis, sesuatu mual muntah dalam kehamilan yang sudah berlebihan dan mengarah ke arah yang patologis atau bisa menyebabkan ini ya, bahkan resiko kepada ibu dan bayinya, seperti itu. Oke, oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan yang masuk, Dok. Apakah mual muntah pada ibu hamil itu maksudnya ada rentang waktunya, Dok? Trimester 1, terus trimester 2, ketiga udah nggak mual lagi atau gimana tuh, Dok? Oke ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi uh, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa penyebab mual muntah ialah adanya peningkatan hormon estrogen, progesteron maupun beta HCG. Ya. Nah, itu hormonnya itu cenderung stabil setelah usia kehamilan 20 minggu. Cenderung Hmm. stabil, makanya biasanya
gejalanya akan menghilang setelah 20 minggu. Oke. Tapi puncaknya itu sekitar 18 sampai 14 minggu usia kehamilan. Oke. Jadi biasanya beratnya itu pada usia 8 sampai 14 minggu, kemudian akan menurun ya, menurun dan biasanya hilang lebih dari 20 minggu. Nah, kadang-kadang ada ibu hamil yang setelah 20 minggu pun masih ada gejala mual ya, seperti Iya. itu ya. Nah, itu bagaimana, Dok? Nyeri ulu hati, mual. Nah, itu mungkin bukan disebabkan oleh kehamilan lagi ya, Dok. Jadi Iya. mungkin sudah ada tukak atau luka pada lambung ibunya, sehingga sudah terjadi kelainan pada lambungnya yang sudah menetap seperti itu. Jadi kalau sudah lebih dari 20 minggu, biasanya tidak dipengaruhi oleh kehamilan itu sendiri. Seperti itu. Oh, oke, baik. Jadi salah satu penyebabnya juga kalau misalkan di atas 20 minggu itu salah satunya asam lambung ya, Dok ya? Iya, mungkin Nah, ada riwayat sakit mah seperti itu ya. Jadi makanya lebih dari 20 minggu kok tidak hilang-hilang gitu. Karena kalau memang murni karena hormonal harusnya lebih dari 20 minggu sudah menghilang gejalanya. Oke, oke, baik, Dok. Ini sambil saya bacain pertanyaan yang masuk ya, Dok ya. Dari Bunda Lia Holilah, mau tanya, Dok, saya mual muntah kadang pagi, siang, malam. Apakah itu masih normal, Dok? Disertai kram di bagian perut bawah kanan. Mungkin Oke. bunda-bunda kan kadang ini ya, Dok ya, Ya, mualnya tuh morning sickness gitu ya kalau kita ngomong, Dok. Nah, itu kalau misalkan pagi, siang, malam muntah terus gitu, normal nggak, Dok? ya, Enggak ada oke, terima keluhan. kasih untuk pertanyaannya Bunda. Jadi eh, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau misalnya sudah sampai menyebabkan tanda-tanda dehidrasi ya, seperti mata cowong, kemudian lemas, nadi nadi ibunya lebih cepat ya, Ya. bahkan sudah sampai menyebabkan berat badan tidak naik ya, bahkan menurun. Saya rasa Bunda harus segera menemui ya dokter kandungan atau pusat kesehatan untuk mendapatkan terapi. Kenapa? Karena jika nanti dibiarkan terus-menerus, pertama tentunya bisa berakibat buruk buat ibu hamilnya, bisa terjadi dehidrasi, dan kemudian kita lihat juga konsekuensi ke janinnya bisa menyebabkan pertumbuhan janin terhambat nanti untuk setelah usia kehamilan yang lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ya sudah ada tanda dehidrasi dan tidak ada peningkatan berat badan, sebaiknya Bunda segera berobat ke dokter atau pusat kesehatan. Oke, baik. Nah, Dok, yang ditunggu-tunggu bagaimana sih, Dok, cara mengatasinya mual muntah, mengingat ibu hamil yang mual muntah kan sedikit susah makan ya, Dok ya. Nah, mengingat lagi nutrisi itu penting buat ibu hamil, terutama untuk janinnya. Nah, bagaimana, Dok, mengatasi ini semua, Dok? Oke, untuk mengatasi mual muntah ya, jika mual muntahnya hanya mual muntah biasa, mungkin bisa dengan tips makan uh, yang ini ya, makannya sedikit-sedikit tapi sering, seperti itu dok. Jadi kalau hanya mual muntah biasa ya, bukan yang berlebihan ya, bukan yang cara penyakit tadi, makanya ya dikit-dikit tapi sering, karena nutrisi juga harus tetap masuk ya, termasuk untuk perkembangan dan pertumbuhan janinnya. Selain itu juga dari penelitian-penelitian yang ada, minuman jahe ya, jahe itu juga ada efek untuk mengurangi mual muntah pada saat kehamilan, dan aman juga buat kehamilan ya, asal jahenya itu jahe yang alami, bukan yang produk instan ya, bukan yang ada pengawetnya seperti itu. Ya, kemudian jika mual muntahnya sudah mengarah ke arah yang patologis, arah yang berbahaya, yang kita sebut seperti hiperemesis gravidarum, maka tentunya pengobatannya harus dengan obat-obatan seperti anti muntah, kemudian obat untuk lambungnya ya, untuk gasternya, kemudian bahkan jika sudah ada tanda dehidrasi tentunya harus rawat inap dulu untuk diobatin dengan cairan infus seperti itu, dokter. Oke, baik, Dok. Satu-satu nih, Dok. Jadi tadi dokter memberikan tips sedikit-sedikit tapi sering. Ini kan berarti berhubungan dengan makanan ya, Dok ya. Mungkin kalau misalkan porsinya 3 kali,
mungkin dibagi ya dok ya, 5 kali tapi sedikit-sedikit gitu Bunda maksud dokternya. Nah dok, makanan apa sih dok yang harus dihindari oleh ibu hamil yang dapat memicu mual muntahnya tuh makin parah gitu dok? Iya, jadi eh, kalau makanan itu sebenarnya subjektif ya. Iya. Kan kalau kehamilan tadi sudah saya sampaikan hormonalnya lagi tinggi, jadi biasanya bunda lebih sensitif ya, lebih pemilih untuk memilih makanan ya. Saran saya yang pertama, makanlah yang kira-kira bunda itu sukain ya. Jadi lagi mood apa ya itu ya dimakan, karena kalau terlalu dipaksa dipatok harus makan, misalnya harus selalu makan nasi ya, Ya. padahal bundanya lagi nggak mood makan nasi, justru akan ada reaksi psikis yang memperberat mual muntahnya tersebut. Kemudian makanlah yang makanan yang sehat ya, yang tidak ada pengawet, penyedap Ya. rasa ya. Tadi saya baca salah satu pertanyaan tentang mie instan ya. Ya, Ya. sebenarnya mie instan itu kurang baik juga untuk kehamilan, apalagi trimester 1 ya. Karena itu ada pengawetnya, penyedap rasa, jadi sebaiknya dihindari seperti itu ya. Ya, mungkin tipsnya seperti itu. Oke Dan baik. pola makannya tadi benar seperti yang Dokter Ayu sampaikan, makanya mungkin sedikit-sedikit tapi sering ya. Jadi tapi totalnya tetap 3 porsi ya. Jadi tiga Iya. porsi dibagi 6 sampai 7 kali per hari. Karena kalau biasanya langsung banyak, nanti Iya. reaksi mual muntahnya lebih hebat lagi. Oke, baik. Itu Seperti tadi itu. pertanyaan dari Bunda Olis 03 ya dok ya, mengenai mie instan. Nah dok, ini sedikit ya dok, ngomong-ngomong mie instan, ini kan kadang ibu hamil tuh pengennya tuh ngidam gitu loh dok. Mie instan kan enak gitu ya dok. Tapi sebenarnya ibu hamil tuh boleh makan mie instan nggak sih dok? Atau bolehnya tuh berapa kali sih dok? Seminggu atau sebulan tuh boleh berapa kali gitu? Makan mie instan dok. Iya, ya kalau secara ini sih belum ada penelitiannya sepertinya dok ya, belum ada Ya, penelitiannya, tapi mengingat kandungannya ada MSG seperti itu ya, ada pengawetnya, sebaiknya dihindari, ya, apalagi di trimester 1 ya, karena di trimester 1 itu adalah tahap organogenesis ya. Organogenesis itu pembentukan organ-organ penting. Kalau nutrisinya salah ya, bisa berakibat kepada gangguan pertumbuhan organ, nanti bisa terjadi kecacatan setelah lahir seperti itu dok. Oh, oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan yang masuk, saya bacakan lagi dari Bunda Lia Kholilah. Nah, dok, minum jahe setiap kali muntah, apakah aman dok untuk ibu hamil di trimester 1? Oke, kalau minum jahe tadi sudah saya sampaikan, dari penelitian itu aman untuk ibu hamil dan ada efek untuk mengurangi mual ya. Ya, Uh, Asal jahenya itu alami, bukan sesuatu yang sudah jadi ya, sudah instan seperti itu kan ada pengawetnya, jadi kurang, malah jadi hal yang buruk buat kehamilannya. Jadi kalau misalnya alami, minum jahe sih tidak masalah oke. selama hamil seperti itu. Oke, jadi mungkin stok jahe di rumah ya Bun ya, untuk bunda-bunda yang lagi baru hamil atau hamil trimester 1 lagi mual muntah, sedia stok jahe gitu. Oke, dokter, ini pertanyaan selanjutnya dok. Dok, boleh nggak sih ibu hamil itu minum obat anti mual terus-menerus atau adakah efek sampingnya? Apakah berbahaya dok? Ya tentunya kalau misalnya tidak diperlukan sekali ya, tidak gejalanya masih bisa ditahan, harus dihindari ya, karena semua obat itu ada efek samping ke janinnya ya, seperti itu. Apalagi di trimester 1 ya, tahap pembentukan organ-organ penting untuk kehamilan. Jadi saran saya kalau misalnya sudah minum 2-3 hari, berobat sendiri di rumah, tidak ada perbaikan, segera konsultasikan ke dokter kandungan di tempat bunda-bunda berada untuk mendapatkan tindakan atau perawatan yang lebih lanjut sesuai dengan gejalanya nanti. Oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan yang masuk tapi di luar tema, nggak apa-apa ya dok ya? Saya bacakan ya dok. Iya, silakan. Oke. Dari Bunda Indah Kumala, dokter, maaf melenceng dari topik, aku mau nanya nih dok, boleh nggak sih dok USG dilakukan setiap bulan, berbahaya nggak dok? Ya, oke, ini pertanyaan yang bagus ya, karena sering ditanyakan juga oleh bunda-bunda yang lain. Jadi, USG atau alat ultrasonografi memang merupakan sebuah alat untuk bisa melihat kondisi kehamilan.
Iya. Ya, untuk USG sendiri itu biasanya ini agak sedikit ilmiah ya, tapi buat jadi informasi buat Bunda sekalian. Jadi di alat USG itu ada angka keamanannya ya, ya namanya thermal index ya, thermal index seperti itu. Nah kita atur thermal indexnya itu kurang dari 1, harus diatur seperti itu ya, sehingga nanti bisa aman dipakai untuk ibu hamil ya. Jadi aman atau nggak aman tergantung pengaturan USG-nya, pengaturan tadi ya thermal index-nya seperti itu ya. Nah kalau untuk sebulan sekali saya rasa kalau thermal index masih dalam batasan aman ya tentunya pasti aman-aman saja. Dan memang dianjurkan sebenarnya lebih sering lebih ya, kalau sekarang pemerintah menganjurkan minimal 6 bulan 6 kali, sorry, minimal 6 kali selama 9 bulan itu harus ANC. Nah, kalau ANC-nya sebulan sekali kan berarti cuma 9 kali. Iya. Nah, itu menurut saya sih sangat dianjurkan ya, karena lebih sering ANC tentunya nanti kalau ada kelainan bisa cepat diketahui sehingga bisa cepat diterapi juga. Begitu, Bunda. Oke, baik. Jadi pemerintah sudah mewajibkan Bun 6 kali untuk ANC atau periksa ke dokter untuk USG gitu ya Bun, supaya mengetahui janinnya normal atau tidak, ada kelainan atau tidak untuk trimester pertama, kedua, ketiga gitu ya Dok ya. Kalau ngomongin USG nanti panjang Iya. lagi nih Dok. Ya, ini pertanyaan selanjutnya nih Dok, udah ada yang masuk dari Bunda Sinta Elisa Dok. Teman saya lagi hamil trimester 1, sering mual muntah, disertai mules-mules tapi tidak ada flek. Itu kenapa ya dok ya? Tadi, oke. Berarti tadi trimester 1 ya? Iya, mual muntah Trimester tapi mual mules-mules muntah. tuh dok. Mulas-mulas, oke. Kalau mual muntah tadi sudah disampaikan ya, karena ada peningkatan hormon selama trimester 1 ya, terutama, sehingga menyebabkan gejala mual muntah, Iya. pusing, kemudian morning sickness ya, jadi pagi-pagi terasa lelah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nyeri perut pada trimester 1, itu bisa berbagai macam hal ya. Kalau misalnya disertai dengan perdarahan ya, kita curiga ke ancaman keguguran atau kehamilan di luar kandungan ya. Tapi kalau tidak disertai perdarahan dan nyerinya cuma nyeri ringan, itu Iya. mungkin karena pembesaran dari rahim ya. Jadi rahim itu kan atau uterus ya, uterus atau rahim itu selama kehamilan akan mengalami pembesaran ya. Nah, kalau rahimnya meregang, tentunya ada sensasi nyeri ringan seperti itu. Itu hal yang normal. Tapi kalau misalnya nyerinya sampai disertai perdarahan, sebaiknya Bunda periksakan untuk di USG kehamilannya seperti itu. Oke, baik. Jadi begitu ya, Bunda yang tadi bertanya. Dok, nah ini bagaimana nih dok dengan ibu hamil yang malah tidak mengalami mual muntah? Apakah itu normal dok? Apakah itu janinnya sehat dok? Kadang kan ada yang bilang dok, kalau nggak mual muntah janinnya nggak sehat. Nah itu sebenarnya gimana dok? Mitos atau fakta dok? Ya, kalau menurut saya itu mitos ya dok. Jadi Ya. mual muntah itu memang pengaruh dari hormonal, tapi belum tentu juga kalau tidak mual muntah hormonalnya rendah ya, hormonalnya rendah. Jadi kadang-kadang kan logikanya kalau nggak mual muntah berarti hormon pertumbuhan janinnya itu rendah sehingga janinnya kemungkinan kurang baik gitu ya. Kalau menurut saya itu juga belum tentu seperti itu. Karena apa? Karena mual muntah itu merupakan segala dipengaruhi juga oleh sensasi dari ibunya, dalam artian gejala yang subjektif ya, subjektif artinya nggak semua ibu hamil itu mempunyai penilai apa sama ya, subjektivitasnya sama. Ada juga ibu hamil yang sebenarnya mungkin mual tapi tahan ya, tahan terhadap mual gitu, jadi Iya. dianggapnya hal yang biasa seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu mitos, karena ya belum tentu juga yang nggak mual muntah hormonalnya rendah seperti itu. Oke, baik. Jadi mitos ya, Bun. Orang tuh sering nyebutnya hamil kebo, Dok. Hamil Kebo ya, kebo. ya. Ya, jadinya tuh makan apa aja masuk gitu. Oke.
ngomong-ngomong masalah hamil kebo nanti dulu dok, ini ada pertanyaannya masuk keburu ini dok, keburu hilang dari Bunda Pipin Yusma Novela dokter. Ini mungkin di luar tema. Gimana cara menghilangkan batuk dan flu di trimester 3 dok? Karena sudah minum obat batuk, batuknya makin sering. Apakah obat yang aman untuk ibu hamil dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Jadi mengenai batuk ya, apalagi era pandemi seperti ini, tentunya harus ditegakkan dulu Bunda, itu batuknya kenapa ya. Batuk pada ibu hamil bisa juga dipengaruhi selain infeksi ya, bisa juga dipengaruhi oleh misalnya pada pasien-pasien yang tekanan darahnya tinggi ya, bisa terjadi penumpukan cairan di paru-paru namanya edem pulmo. Nah, itu juga bisa gejala batuk ya. Nah, itu juga tadi bisa pengaruh juga karena infeksi. Infeksi bisa dari bakteri, dari virus, contohnya COVID ya, segala macam. Jadi kalau saran saya, Bunda sebaiknya periksa dulu ke dokter terdekat ya, karena kita harus benar-benar melihat penyebab batuknya ya. Batuknya berasal dari infeksi, apakah ada kelainan karena tadi ya, contohnya pada pasien-pasien hipertensi bisa terjadi edem pulmo, ya itu banyak macam. Jadi saran saya Bunda coba periksa dulu, nanti pengobatannya sesuai dengan penyebabnya, seperti itu Bunda. Oke, baik. Terima kasih dokter. Terjawab ya Bunda. Pertanyaan selanjutnya nih dok dari Bunda Corolla. Dok, sebelum hamil berat badan saya 40 kilo. Ini di kehamilan 5 bulan, berat badan saya 44 kilo. Jadi naik 4 kilo dok. Apakah normal dok? Oke, 40 kilo, maaf Bunda. Iya, 40 kilonya tadi sebelum Sebelum hamil ya hamil, dok ya? iya dok. Sekarang hamil 5 bulan, Oke, naiknya 4 kilo. Apakah 4 normal kilo. dok? Ya, 40 ke 45 berarti selama 5 bulan naiknya 5 kilo ya. Kalau menurut saya sih masih kurang ya dok, masih kurang ya. Jadi dianjurkan rata-rata ya, kalau misalnya BMI-nya normal, jadi indeks massa tubuh wanita itu normal ya, nggak kurus, nggak gemuk sebelum hamil, itu mungkin rata-rata 1,5 sampai 2 kilo per bulan. Taruhlah 1,5 kilo per bulan ya. Jadi kalau sudah 5 bulan itu minimal 7,5 kilo. Apalagi kalau Bunda awalnya sebelum hamil cuma 40 kilo, mungkin agak ini ya, agak kurang ya berat badannya ya, sehingga mungkin peningkatan berat badannya harusnya mungkin 2 kilo per bulan, sehingga masih cenderung agak kurang gitu ya Bunda. Oke, nah itu bagaimana dok secara tips? Tapi itu harus USG dulu ya dok ya, dilihat ya dok, bayinya tuh beratnya normal atau enggak, atau mengikuti berat badan ibunya kan kurang tuh dok. Apakah janinnya juga kemungkinan di dalam kandungan berat badannya juga kurang dok? Iya, tentunya untuk mengetahui taksiran berat janin harus di USG dulu. Selain itu juga ibunya sendiri harus dicek lilanya ya, lilanya berapa, kemudian nanti di buku KIA yang mungkin punya buku KIA yang baru ya, buku KIA yang baru nanti juga ada grafik peningkatan berat badan, itu juga nanti dicocokkan kira-kira peningkatan berat badan Bunda itu sesuai dengan grafik atau tidak, seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kasusnya Bunda tersebut harus dicek dulu nanti ya, dicek dulu.